Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nobirta Maharai Noibai, NRP 24010926. Materi yang saya akan bawakan pada hari ini adalah tentang supply chain management. Pertama itu tentang pengertian supply chain management atau yang sering kita kenal sebagai manajemen rantai pasok. Adalah proses pengelolaan, pengawasan aliran barang dan informasi mulai dari bahan baku hingga produk jadi dikirimkan kepada pelanggan. Tujuan utama dari supply chain management adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan produk jadi yang dikirimkan kepada pelanggan. Yang berikutnya itu ada komponen utama SCM. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada pengadaan, yang ketiga ada produksi, yang keempat ada pengiriman, dan yang kelima itu ada pengembalian. Produksi adalah menentukan strategi dan rencana untuk mengelola rantai pasokan. Yang kedua itu ada pengadaan. Pengadaan sendiri itu kita membeli bahan baku dan komponen yang dibutuhkan untuk diproduksi menjadi bahan jadi, dari bahan baku menjadi bahan jadi. Yang ketiga itu ada produksi. Produksi itu proses di mana kita menghasilkan produk jadi dari bahan baku dan komponen. Yang ketiga itu ada pengiriman. Dari proses produksi tadi kita mengirimkan kepada pelanggan bahan jadi produk yang dari bahan baku tadi sampai menjadi bahan jadi, dan di mana proses kita mengirimkan kepada pelanggan. Yang keempat itu ada pengembalian. Pengembalian itu tuh proses mengelola pengembalian produk yang tidak sesuai atau rusak. Yang berikutnya itu ada contoh kegiatan supply chain management. Di sini contoh kegiatan yang saya ambil itu di bidang farmasi. Itu yang pertama itu ada perencanaan permintaan, yang kedua ada pengadaan bahan baku, yang ketiga ada manufaktur dan produksi, yang keempat ada penyimpanan dan manajemen gudang, yang kelima ada distribusi dan transportasi, yang keenam ada pengembalian stok, yang ketujuh ada regulasi dan kepatuhan, yang kedelapan itu ada pengembalian produk. Nah, kita belajar satu-satu. Yang pertama itu tuh dari perencanaan permintaan di bidang farmasi. Di bidang perencanaan permintaan itu tuh kita harus melakukan prediksi kebutuhan obat berdasarkan data historis, tren penyakit, musim, dan kebijakan pemerintah. Jadi di situ tuh kita membuat analisis data berdasarkan histori, berdasarkan musim, berdasarkan kebijakan. Contohnya nih, musim hujan. Musim hujan itu kan pasti orang-orang tuh yang mungkin yang berjalan pakai transportasinya mungkin pakai motor, itu kan pasti kehujanan. Kalau kehujanan itu kan otomatis orang tuh akan demam. Kalau ibu imunnya rendah itu pasti akan demam, batuk pilek. Jadi itu kita membuat analisis nih, kayak dari musim hujan ini kita membuat analisis obat apa yang dibutuhkan kalau orang sakit pas musim hujan. Terus itu dari data historis itu akhir-akhir ini orang tuh sering sakit apa, wabah apa. Jadi kita tuh memanfaatkan itu agar produksi kita tuh tidak terbuang sia-sia. Yang kedua tuh ada koordinasi dengan rumah sakit, apotik, distributor untuk memperkirakan kebutuhan. Jadi itu kita harus berkoordinasi langsung dengan rumah sakit, apa kebutuhan masyarakat setempat, terus berapa kira-kira jumlah barang yang dibutuhkan, agar nanti kalau dibutuhkan itu tidak langka dan tidak kelebihan juga. Yang kedua itu ada pengadaan bahan baku. Yang pengadaan bahan baku di sini yang kita maksud itu memilih dan menjamin kerjasama dengan pemasok bahan baku. Terus yang kedua itu ada pengadaan bahan kemas seperti botol, blister, dan label. Yang ketiga itu ada negosiasi harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Yang ketiga itu ada manufaktur dan produksi. Di sini itu kita melakukan produksi obat sesuai dengan GMP atau Good Manufacturing Practice. Yang kedua itu ada validasi dan pengujian kualitas produk. Sebelum kita memasarkan produk kita harus menguji dulu, uji lab agar obat kita itu legal dikonsumsi oleh banyak orang. Yang ketiga itu ada penjadwalan produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Yang keempat, proses yang keempat itu ada penyimpanan dan manajemen gudang.
di sini nih kita harus menyimpan obat sesuai standar. Sesuai standar yang kita maksud di sini tuh harus ada obatnya yang disimpan harus di temperatur yang dingin, yang pas-pas agar obat itu tidak rusak dan nyaman untuk dikonsumsi. Yang ketiga itu ada mengelola stok obat. Yang ketiga ada pemantauan kadaluarsa, keamanan dan kebutuhan produk. Proses yang kelima itu distribusi dan transportasi. Di sini kita melakukan pengiriman obat ke apotik, rumah sakit, distributor atau klinik. Yang kedua itu menjaga rantai dingin untuk produk sensitif seperti vaksin dan insulin. Yang ketiga, sistem pelacakan atau tracking dalam pengiriman. Yang berikutnya itu ada pengendalian stok. Di sini kita harus menjaga keseimbangan antara stok yang cukup versus kelebihan stok. Yang keenam ada mencegah kadaluarsa untuk kekurangan obat. Yang keempat ada mengurangi sistem ERP atau SCM software. Proses yang ketujuh itu ada regulasi dan kepatuhan. Yang pertama itu kita harus patuh terhadap BPOM, WHO, dan standar internasional. Yang kedua ada dokumentasi lengkap untuk audit dan pelacakan. Yang ketiga ada sertifikasi dan pelaporan. Proses yang kedelapan itu ada pengembalian. Pengembalian di sini yang kita maksud itu pengelolaan produk rusak, kadaluarsa atau tidak terpakai. Yang kedua itu ada proses recall atau return dari pasar. Buku referensi teoritis untuk mempelajari SCM. Jadi saya menjelaskan materi saya ini, saya berdasarkan buku yang saya ambil itu tentang dasar-dasar manajemen rantai pasok. Itu tulisannya Ricky Virona Martono. Menurut saya buku ini nih sangat bagus untuk pemula yang ingin mempelajari tentang dasar-dasar manajemen rantai pasok. Karena buku ini menjelaskan tentang hakikat manajemen rantai pasok, komponen rantai pasok, proses produksi, inventory, transportasi, serta perencanaan dan analisis rantai pasok. Menurut saya juga buku ini menjadi alat untuk mempelajari dasar-dasar supply chain management. Setelah saya mempelajari supply chain management, saya berharap agar saya bisa menganalisis rantai pasok. Itu dimana tuh saya mampu menganalisis dan memahami kompleksitas rantai pasok, termasuk pengadaan, produksi, dan distribusi. Yang kedua itu perencanaan strategi. Saya harap saya mampu mengembangkan strategi SCM saya yang efektif untuk meningkatkan efisien dan mengurangi biaya. Yang ketiga itu saya mampu berkolaborasi dengan supplier. Itu saya mampu menjaga hubungan baik dengan supplier untuk memastikan ketersediaan bahan baku. Yang keempat itu saya mampu menganalisis data untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan mengoptimalkan rantai pasok. Yang kelima itu ada manajemen logistik. Saya berharap saya mampu mengelola logistik dan transportasi produk dengan efektif dan efisien. Yang terakhir itu ada komunikasi yang efektif. Saya berharap setelah saya mempelajari supply chain management ini, saya mampu berkomunikasi dengan efektif dengan berbagai pihak, termasuk supplier, pelanggan, dan tim internal saya. Saya berharap setelah saya mempelajari supply chain management ini, saya ingin bekerja di bagian bidang kesebandaran pelabuhan, di mana menurut saya ini nih secara tidak langsung berhubungan karena dengan mempelajari supply chain management, saya bisa berkomunikasi yang baik dengan pelanggan, dengan agent, di mana sabandar itu bekerja di pelabuhan. Dia itu sebagai pimpinan, di mana dia tuh harus mengayomi para anggota-anggotanya, para tim-timnya. Semoga dengan mempelajari SCM ini, saya mampu berkomunikasi yang baik dan mampu mengelola semua yang terjadi di bidang kepelabuhan. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini tentang supply chain management. Semoga apa yang saya jelaskan pada hari ini berguna. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.